Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kitab Qawaid Qur'aniyah berisi 50 kaidah yang ditulis oleh beliau Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, yang isinya tentang bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran bisa memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki kualitas hidup kita. Sebab seperti yang kita sudah sampaikan, siapapun pasti punya dua agenda. Agenda hidup yang harus selesai sebelum hidup kita berakhir. Dua agenda itu, yang pertama adalah mengatasi masalah. Bagaimana kita selalu berada di atas masalah-masalah hidup kita. Hidup tidak akan pernah selesai dari masalah. Karena itu tidak ada istilah menyelesaikan masalah. Kalau ada orang yang merasa bahwa dia sudah tidak punya lagi masalah, berarti dia punya masalah yang sangat berat. Karena kalau orang hidup tidak merasa punya masalah, tandanya dia sudah tidak lagi hidup. Orang hidup pasti akan selalu ada masalah. Karena itu masalah sebenarnya adalah kebutuhan. Masalah adalah kebutuhan. Tetapi kita tidak usah cari-cari masalah. Biarkan masalah itu datang secara alamiah, karena sudah menjadi sunnatullah, akan selalu ada masalah. Tugas kita adalah mengatasi masalah. Yang kedua adalah menjadikan diri selalu lebih baik. Menjadikan diri selalu lebih baik. Dan ternyata alat untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik adalah masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga seperti yang kita sudah sampaikan, dua masalah ini penyelesaiannya adalah dalam satu langkah. Kalau ada orang yang dia bisa mengatasi masalah tetapi tidak menjadikan dirinya lebih baik, berarti dia sebenarnya tidak sedang mengatasi masalah. Masalah itu belum teratasi. Anak rewel, enaknya diapakan biar diam? Ambilin sapu. Selesai, anak tidak lagi rewel. Masalah selesai? Enggak. Udah masalahnya enggak selesai, si ibu tadi tidak menjadikan dirinya diri yang lebih baik. Di antara sekian banyak masalah, beliau mengungkap masalah-masalah yang memang itu pantas untuk disebut sebagai masalah. Karena banyak juga orang yang menganggap sebuah masalah yang sebenarnya itu bukan masalah. Sebuah masalah yang sebenarnya bukan masalah, kalau seandainya kita bisa mengatasinya, apakah kita berada di atas masalah? Enggak, masalahnya sebenarnya bukan masalah. Ada masalah-masalah yang kalau seandainya kita menemukan masalah ini, itu betul-betul bisa menjadi tangga bagi kita untuk menjadikan diri selalu lebih baik.
Ya, menjadikan diri selalu lebih baik. Dan tentu saja hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar lebih baiknya seseorang pada saat dia menghadapi masalah, ya bergantung pada masalah itu sendiri. Kalau masalahnya remeh-temeh, kalaupun dia bisa mengatasi masalah itu, ya kadar kelebih baikan dirinya tidak seberapa. Tapi kalau masalah itu sangat serius dan kemudian kita bisa mengatasinya, maka insya Allah kadar kelebih baikan kita akan jauh berada di atas. Nah, di antara sekian banyak masalah yang serius yang ada pada kehidupan manusia adalah al-iftira. Ya, ini masalah serius. Ini masalah yang betul-betul masalah. Yang kalau kita bisa berada di atas al-iftira, wah itu kadar ahsan wa amalannya kita tinggi sekali. Iya, kita betul-betul ada akselerasi. Ibaratnya dari kelas TK gitu. Kalau kita bisa mengatasi masalah al-iftira ini, bisa naik menjadi SMA. Ya, karena memang ini masalah serius, masalah yang nyata ada dalam kehidupan manusia, yang tidak semua orang mampu dan bisa untuk berada di atas al-iftira, di atas masalah al-iftira ini. Apa itu al-iftira? Al-iftira artinya membuat-buat kebohongan. Membuat-buat kebohongan. Secara umum ini menjadi masalah tersendiri bagi manusia, karena sepertinya hampir semua manusia punya bakat untuk membuat-buat kebohongan. Punya bakat untuk membuat-buat kebohongan. Ya, baik yang tingkatnya sederhana sampai yang tingkatnya serius. Ada saja peluang untuk membuat-buat kebohongan itu. Anak minta dibeliin es krim. Terus si ibu bilang, ibu nggak pegang uang nak. Ibu nggak pegang uang. Kalau anak pengen beli es krim kan butuh uang. Minta sama ibunya. Ibunya bilang, ibu nggak pegang uang. Nih lihat tangan ibu. Sebenarnya si ibu itu bohong nggak? Bohong nggak? Sebenarnya nggak bohong, tapi sebenarnya dia membuat-buat kebohongan nggak? Ya, itu kan ada tujuan biar si anak nggak jadi beli es krim. Karena yang dilakukan oleh anak minta uang. Cuma biar anak percaya, nggak usah minta, nih lihat ibu nggak pegang uang kan, padahal di sakunya ada uang berapa, 100.000. Itu salah satu contoh bahwa bakat membuat-buat kebohongan itu ada. Kok bisa-bisanya titip absen? Itu dari mana ilmu titip absen itu? Dari bakat kebohongan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang serius membuat-buat kebohongan itu namanya adalah al-iftira. Dan tentang al-iftira ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Yang ini menjadi kaidah ke-5 yang disebut oleh beliau di buku Qawaid Qur'aniyah ini. Beliau mengambilnya dari surat Thaha ayat 61. Wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba man iftara. Ada kata iftara. Iftara
itu fi'il madhi, iya. Mudhari'nya yaftari, nanti masdarnya adalah al-iftira. Iya. Wa qad khaba, dan sungguh iya, akan celaka. Iya. Mengingatkan kita pada surat Asy-Syams. Qad aflaha man tazakka, man zakkaha wa qad khaba. Iya. Nah, kalau di Asy-Syams wa qad khaba man dassaha. Kalau di sini Thaha ayat 61 wa qad khaba man iftara. Iya. Dan sungguh iya, akan celaka. Nah, ini juga iya, Allah menggunakan khaba. Ya, padahal khaba itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan makna lampau. Tapi yang Allah inginkan sebenarnya di sini menunjukkan makna apa? Akan. Iya, dan sungguh akan celaka. Kok pakai fi'il madhi? Kalau dalam disiplin ilmu balaghah, iya, ini menunjukkan makna pasti. Ini menunjukkan makna pasti. Ya. Jadi celakanya itu pasti. Sebagaimana di hadis Nabi ya, yang kalau Ramadan pasti dibaca, ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menggunakan kata ghufira, diampuni, itu juga fi'il madhi. Tapi sebenarnya menunjukkan makna apa? Akan, ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, bangun malam di bulan suci Ramadan karena iman dan ikhtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi, itu berarti menunjukkan makna pasti akan diampuni. Sebagaimana juga waqad khaba, dan sungguh pasti akan celaka. Siapa? Man, siapa saja. Man itu isim mausul, iya, menunjukkan makna general, makna umum. Jadi ya siapa saja. Siapa saja yang apa? Iftara, yang melakukan iftira. Ya, yang melakukan iftira, membuat-buat kebohongan. Sepenggal ayat, iya, ini penggalan ayat yang dinukil oleh beliau Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil di buku beliau Qawaid Quraniyah yang menjadi kaidah ke-6. Ini sebenarnya rangkaiannya ada kaitannya dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam bersama Fir'aun. Jadi Fir'aun kan mangkal betul sama Nabi Musa. Iya, ditantanglah Nabi Musa ini. Fir'aun nantang Musa. Udah, untuk membuktikan iya, siapa yang benar di antara kita. Kita janjian ketemu di mana. Kita sepakati kapannya, yang saya bisa, engkau juga bisa. Ya, aku akan bawa tukang-tukang sihir saya. Kita adu. Siapa yang kalah? Iya, berarti dia bukan berada dalam pihak yang benar. Nabi Musa mengiyakan. Iya, di hari yang dijanjikan ketemulah Nabi Musa dengan Fir'aun. Iya, tapi Fir'aun bawa tukang-tukang sihir dia. Nah, mau adu nih. Iya, soal masalah bagi mereka ya itu sihir. Awalnya kemudian Nabi Musa ditanya, siapa duluan gitu? Siapa duluan? Kata Nabi Musa, kalian aja yang duluan. Nah, maka kemudian tukang-tukang sihir itu melemparkan potongan-potongan tali yang dengan kekuatan sihir mereka, potongan tali itu nampak seperti ular. Karena yang namanya sihir itu tidak bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Iya. Nah, yang dirubah adalah mata manusianya, yang disihir adalah pandangan manusianya. Iya. Jadi kayak semisal ya, seperti ada yang mengoperasi apa gitu ya.
di leher terus ngambil sesuatu. Sebenarnya itu tidak terjadi. Iya, pengoperasian itu cuma pandangan manusia nampaknya terjadi seperti ada benda yang diambil dari tubuhnya. Padahal nggak ada itu ya. Setelah dioperasi ya, tinggal diginiin saja gitu oleh tukang sihirnya, udah pulih lagi. Iya, kemampuan sihir hanya sebatas itu. Awalnya Nabi Musa takut, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takhaf, jangan kamu takut. Innaka antal a'la. Kamu ini di atas mereka. Kamu pasti akan menang. Enggak usah takut. Lemparkan saja tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Alqi biyaminik. Iya, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu itu, yaitu tongkat. Dilempar oleh Nabi Musa dan berubah betul-betul menjadi ular. Wah, tukang sihir nggak bisa menyaksikan. Wah, kalau ini mah bukan sihir, ini memang menjelma berubah jadi ular, memakan habis ya, ular-ular yang dibuat, ya, direkayasa oleh tukang-tukang sihir. Ya, sehingga cerita Fir'aun pun akhirnya ya tukang-tukang sihir tadi tidak bisa berkutik. Ya, melihat itu mereka langsung mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, itu rangkaian dari ayat ini panjang. Ya, nanti bisa dilihat di dalam Qur'annya, mulai dari ayat 56 ya, sampai 61 masih lewat. Tapi yang beliau nukil di sini adalah ayat yang ke-61, wa qad khaba man iftara. Artinya ayat ini iya dinukil oleh beliau untuk mengingatkan kita agar kita jangan sampai melakukan al-iftira. Iya, karena al-iftira adalah persoalan yang sangat besar. Iya, persoalan yang sangat besar. Tapi berdasarkan kaidah-kaidah sebelumnya, betapapun al-iftira ini adalah masalah besar, iya, menjadi tugas kita bagaimana kita mengatasinya. Mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh Dr. Umar bin Abdullah tentang al-iftira. Beliau menulis di buku ini bahwa al-iftira itu wujudnya ada tiga. Tiga itu yang pertama adalah al-kadzib atau al-kidzab, bohong, dusta. Itu jenis iftira yang pertama, al-kidzab, dusta atau bohong. Yang kedua adalah asyirku, syirik. Asyirku itu termasuk iftira. Jadi baik orang yang bohong maupun orang yang syirik itu sebenarnya mereka sedang membuat-buat kebohongan. Iya, membuat-buat kebohongan. Dan satu lagi adalah az-zulmu, kezaliman. Tiga macam iftira ini kata beliau disebutkan di dalam Al-Quran, iya. Tetapi ketiga-tiganya memiliki makna yang sama, yakni al-fasad wal-ifsad. Iya, rusak dan merusakkan. Iya. Jadi tiga-tiganya ini rusak sekaligus, iya, menimbulkan ifsad, menimbulkan kerusakan. Nah, karena itu cara agar kita bisa mengatasi al-iftira adalah jangan sampai kita melakukan ketiganya. Iya, kita semua tahu bahwa al-kidzab selamanya ada. Sulit bagi kita menghilangkan yang namanya bohong. Iya, sulit. Gimana caranya? Dia sudah menjadi sebuah kata dan memang sudah menjadi hukum. Kalau sesuatu sudah menjadi kata, sulit untuk dihilangkan. Iya, sulit untuk dihilangkan. Iya, sebab kalau seandainya kemudian tiba-tiba nggak ada lagi yang namanya bohong, harusnya di kamus harus dihilangin kata bohong. Kenapa? Tidak ada lagi manusia yang melakukannya. Asyirku, ya. Kita juga tahu syirik itu selamanya akan selalu ada dan dia memang menjadi masalah bagi manusia.
masalah bagi manusia yang dia hidupnya berada dalam kesyirikan. Ya akan dimangsa betul kalau hidupnya ya satu atap ya dengan asyirku, satu lantai dengan asyirku. Tapi kalau kita di atas asyirku, di atas al-kidbu, di atas al-zulmu, selamat kita. Ya kayak contoh semisal di lantai bawah ini banyak binatang buas, ular, harimau, tiba-tiba masuk ke ruangan ini. Kalau kita satu lantai dengan mereka, satu ruang lagi dengan mereka, kita akan terancam. Tapi kalau kemudian kita naik ke atas, kita berada di atas mereka, kita pasti akan selamat. Maka inilah yang disebut sebagai mengatasi masalah. Al-kidhab, asyirak, dan al-zulmu, tiga-tiganya adalah masalah. Al-zulmu juga sulit untuk dihilangkan. Ya, sulit dihilangkan dari kehidupan manusia. Kezaliman hampir selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari skala kecil sampai skala yang besar. Nah, terus hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengatasi ketiganya? Yang kita bisa bayangkan kalau kita bisa mengatasi ketiganya, derajat kelebihbaikan kita kan tinggi sekali. Tingkat ahsanu amalah kita menjadi sangat tinggi. Nah, salah satu cara kita bisa mengatasi ketiga macam iftira ini adalah pertama memahami. Iya, memahami apa sih sebenarnya kidzab, syirik, dan zulm itu. Kita awali dulu dari yang pertama, yakni al-kidzbu, yang artinya bohong. Iya, yang artinya bohong. Ya, bicara tentang bohong, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bohong itu ada 4 macam. Iya, bohong itu ada 4 macam. 4 macam ini dilihat dari bohongnya ya, terkait dengan siapa. Ya, terkait dengan siapa, objeknya siapa. Yang pertama adalah bohong kepada Allah. Ya, berbohong kepada Allah. Wah, ini berat sekali kalau sampai ada orang yang bohong kepada Allah. Nah, bohong kepada Allah ini wujudnya banyak. Ya, tidak mengakui hukum-hukum Allah itu sudah merupakan bentuk al-kidzab. Siapa bilang sholat itu wajib? Enggak. Wajib itu bagi kalian. Kalau bagi saya, enggak. Jangankan wajib, sunnah juga enggak. Ada orang bilang begitu, nah itu berarti dia sudah berbohong kepada Allah. Iya, dia sudah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengakui adanya hukum Allah. Iya. Siapa bilang harus jujur, nggak ada ayatnya itu. Nah, itu dia sudah melakukan kebohongan. Mana buktinya ya? Kalau ada larangan pacaran, nggak ada itu di Quran. Dia sudah melakukan al-kidzab kepada Allah. Termasuk al-kidzab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempersepsikan keliru terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, kemudian kita punya persepsi terhadap ayat itu. Tapi persepsinya asal-asalan. Iya. Persepsinya ngawur. Persepsinya semau dia sendiri. Iya. Dia memang mengangkat ayat wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekati zina. Berdasarkan pikiran saya, berarti yang dilarang itu mendekatinya. Kalau melakukannya, enggak ada larangan yang nyata berdasarkan ayat ini. Oh, itu dia sudah melakukan kebohongan.
Kebohongan kepada Allah, kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wah, orang seperti ini amat sangat mengkhawatirkan keadaannya. Ya. Nah, karena itu hadirin hadirah yang dirahmati Allah, soal persepsi tentang Al-Quran tadi, karena sangat mungkin bisa jatuh pada yang namanya al-kizab. Iya, jatuh pada yang namanya al-kizab. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita tidak sampai terjerumus ke dalam namanya kizab kepada Allah? Caranya adalah kalau kita mempersepsikan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi kalau ayat itu berkenaan dengan masalah hukum, menyimpulkan ayat-ayat suci Al-Quran adalah kita menyerahkan kepada ahlinya. Karena kita khawatir kalau seandainya kita yang mengambil kesimpulan, sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah persepsi itu sangat mungkin. Iya, salah persepsi itu sangat mungkin. Ada seorang istri, ini contoh lain. Iya, dia di dapur minta tolong sama suaminya, Pak, tolong itu ambil ya bungkusan kentang di plastik itu, iya, tolong ambil Pak, iya, kupas separuh saja, iya, setelah itu kupas separuh saja. Itu istrinya minta tolong kepada suaminya, kupas separuh saja. Oleh suaminya dilakukan, betul-betul dikupas. Dikupas itu separuh kentangnya. Jadi kentang satu diambil, dikupas separuhnya. Ambil lagi kentang satu, dikupas separuhnya. Udah selesai dikasihkan ke istri. Itu suami salah nggak? Salah nggak? Kalau berdasarkan kata-kata istrinya tadi? Enggak, karena istrinya bilang kupas separuh saja. Ya, kupas separuh saja. Tapi apa yang terjadi ketika dikasihkan kepada istrinya? Istrinya kaget enggak? Kaget. Loh, kok gini Pak? Lah iya kan tadi ibu bilang kupas separuh saja. Nah ini bapak udah kupaskan separuh. Apa kata istrinya? Pak, maksud ibu ambil separuh itu separuh dari kentang yang ada di bungkusan ini, terus baru dikupas. Iya, berarti yang terjadi apa? Suami salah persepsi, istri bilang bukan itu yang saya maksudkan. Mungkin nggak itu terjadi di dalam Al-Quran? Kita mempersepsikan satu Quran gitu ya, kita mempersepsikannya dari Quran terjemah nih ya, baca terjemahnya. Oh berarti maksudnya begini. Kita melakukan seperti apa yang kita persepsikan, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita khawatir kalau sampai jatuh pada kebohongan seperti itu. Contoh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita semua sudah hafal ayat ini. Apa maknanya? Maka adapun dengan nikmat Rabbmu, nikmat Allah, fahaddits, maka ceritakanlah kepada orang lain. Ceritakanlah kepada orang lain. Apa yang bisa kita simpulkan dengan ayat ini? Kalau saya dapat nikmat, saya diperintahkan untuk cerita-cerita ke banyak orang. Salah nggak kalau kita menyimpulkan begitu? Salah nggak? Sepertinya tidak. Tetapi belum tentu itu yang dimaksudkan oleh Allah. Mungkin nggak sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah, fahaddits di sini maksudnya beritahukanlah itu. Ini
bahasa santunnya Allah Subhanahu wa taala. Beritahukan ke orang lain itu maksudnya dengan cara engkau bagi nikmat itu. Karena kalau kita memberikan nikmat ke orang lain, berbagi nikmat, orang akan tahu nggak kalau kita baru dapat nikmat? Tahu nggak? Tahu. Tumben nih ngasih makanan begini nih, baru dapat nikmat ya. Iya, baru dapat nikmat ya. Nah, jadi sebenarnya manfaat hadis itu hanya cuma ngomong gitu ya, atau sebenarnya ada sindiran dari Allah ya, kita ajalah yang harusnya mengerti itu. Masa cuma ngomong-ngomong, nggak ada sesuatu yang kita bisa berikan ke orang lain. Iya. Bayangkan ada teman gitu ya, baru dapat cerita, tadi saya dapat makanan banyak sekali gitu ya, tapi cuma cerita gitu ya. Kita yang dengar senang atau malah mangkal ya? Malah mangkal. Nah, jangan-jangan kalau kemudian kita mempersepsikan hadis itu tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kalau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, khawatirnya jadi bohong atas nama Allah. Kan ngeri itu. Maka sebenarnya yang lebih aman, lebih baik bagi kita agar tidak sampai jatuh pada al-iftira, membuat-buat kebohongan atas nama Allah, kita memahami Al-Quran dari apa yang difahami oleh ahlinya. Dan ahlinya itu adalah para ulama, para mufassir, ulama-ulama tafsir yang mereka sudah berjerih payah menuliskan pengertian-pengertian mereka tentang ayat-ayat suci Al-Quran di kitab-kitab tafsir mereka. Kesanalah rujukan kita, kesanalah referensi kita. Iya, apalagi kalau ayat-ayatnya berkenaan dengan masalah hukum. Aula mastumun nisa, tentang bagaimana hukum melamsu wanita setelah wudhu. Lamastum di sini artinya apa? Menyentuh gitu ya, atau mencampuri. Saya nggak punya kapasitas untuk mengetahui apa makna lamastum di sini. Udahlah, saya merujuk saja kepada apa yang difahami oleh para ulama. Para ulama. Dan ulama juga ada dua macam nih. Ada ulama mutaqaddimun, ada ulama mutaakhirun. Yang lebih punya isi yang mana? Mutaqaddimun, ulama terdahulu, atau mutaakhirun? Mutaqaddim. Dan mereka sudah melakukan semuanya. Kitab-kitab tafsirnya banyak. Saya merujuk saja kepada mereka. Kepada para fuqaha. Mereka sudah betul-betul melakukan apa yang disebut ijtihad. Dan ijtihad itu sebuah ikhtiar yang tidak main-main. Menggali, melakukan istimbat hukum langsung dari Quran, langsung dari hadis, dan mereka menyimpulkan berdasar apa yang mereka fahami dari Quran dan Sunnah. Oh, berarti ayat ini mengatakan, menyimpulkan hukum wajib. Kalau ayatnya ini berarti hukumnya sunnah. Itulah cara agar kita terhindar dari yang namanya al-kizab kepada ulama. Jadi kalaulah ada anjuran kembali kepada Quran dan Sunnah, itu betul. Tetapi kita kembali tidak secara langsung, kembali melalui lisan para ulama. Karena kita tidak punya kapasitas dan kita khawatir kalau kita sampai jatuh kepada yang namanya al-kizab. Nah, yang kedua adalah kedustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kizab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya sama dengan kizab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdusta atas nama Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah. Karena Rasulullah sudah pernah menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah itu seperti orang yang sudah pesan kapling
satu kapling di neraka. Iya, satu tempat duduk di neraka. Jadi memang berat sekali kalau sampai berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah juga ragamnya banyak. Membuat hadis palsu. Itu termasuk iya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang nyata-nyata maudhu'nya. Iya, hadis yang nyata-nyata palsunya. Ya, itu sudah dia berdusta, betul-betul berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa pula berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sama kepada Allah tadi. Iya, mempersepsikan sebuah hadis, iya, menggunakan hadis, tapi di dalam penggunaan hadis itu ada subjektivitas diri kita. Ya, ada subjektivitas diri kita. Tapi kemudian kita menggunakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan apa yang sebenarnya itu masih menjadi subjektivitas kita. Ya, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya, segala yang baru itu bid'ah. Segala yang bid'ah itu sesat, segala yang sesat itu akan membawa ke neraka. Hadis yang betul, sahih. Iya, hadisnya betul sahih. Tapi kemudian hadis yang sahih ini digunakan untuk menilai perbuatan seseorang yang bisa jadi penilaiannya masih subjektif. Ada teman melakukan sesuatu yang kemudian dia simpulkan, wah ini bid'ah nih. Teman saya ini bid'ah nih. Salaman setelah sholat. Ini enggak pernah ada ini. Ini berarti bid'ah. Nah, karena dia menyimpulkan bahwa salaman itu bid'ah, dia keluarin hadis ini. Dia keluarin hadis ini. Apa saudara tidak takut masuk neraka? Padahal apakah salaman itu bid'ah atau tidak bid'ah itu kan subjektif. Masih bisa didiskusikan. Bahwa salaman itu bid'ah adalah kesimpulan dia, bukan kesimpulan Rasulullah. Bukan kesimpulan Rasulullah, tapi kesimpulan dia berdasarkan pikiran dia, pengamatan dia, penganalisaan dia. Ini berarti amalan bid'ah. Ada orang zikir pakai tasbih, dideketin, mas bid'ah. Sampean tidak takut nih, ada hadisnya, kullu bid'atin dhalalah. Hadisnya betul, tetapi menilai zikir pakai tasbih sebagai bid'ah itu betul enggak? Nah, kalaulah dia menilai bid'ah kan berdasarkan persepsi dia. Berdasarkan persepsi dia. Padahal bisa jadi kalau dianalisa zikir pakai tasbih tidak sampai mencapai tingkatan bid'ah. Tidak mencapai tingkatan bid'ah. Lagian juga kalau orang berzikir pakai tasbih kok masuk neraka itu. Masa gara-gara zikirnya pakai tasbih kemudian masuk neraka. Masuk neraka masalahnya bukan tasbihnya, tapi nggak percaya kepada Rasulullah. Tidak mengikuti Rasulullah. Kenapa tidak mengikuti Rasulullah? Karena Rasulullah nggak pernah melakukan. Apakah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah otomatis bid'ah? Iya, bid'ah. Lagi-lagi itu bisa jadi persepsi dia, itu subjektivitas dia. Karena memang nanti bicara tentang bid'ah juga, bid'ah itu sendiri pengertiannya satu dengan lain orang beda, satu dengan lain ulama beda. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karena itu memang agar tidak sampai terjatuh pada al-kizab, kita harus bisa melihat sebuah persoalan itu sebenarnya betul-betul bid'ah atau hanya sebatas khilaf. Iya, ikhtilaf, perbedaan di kalangan para ulama. Iya, perbedaan di kalangan para ulama. Karena ikhtilaf dengan bid'ah beda. Sholat zuhur 5 rakaat, wah itu jelas bid'ah. Kenapa? Menyalahi ijma'. Iya, menyalahi ijma'. Tapi kalau sholat subuh pakai kunut, nah ini bukan persoalan bid'ah dan bukan bid'ah. Ini masalah khilaf antara para ulama, mujtahid. Sehingga kita tidak bisa menghukumi orang yang kunut sebagai orang yang melakukan bid'ah yang besok nanti akan masuk neraka. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, maka siapa saja yang sholat subuhnya pakai kunut itu bid'ah, besok akan masuk neraka. Nah, kalau dia mengatakan begitu, dia bisa jadi sudah berdusta atas nama Rasulullah. Iya, menggunakan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan pendapat dia yang masih subjektif. Nah, sehingga kalau kaitannya dengan memahami hadis, memahami hadis itu juga akan lebih aman kalau kita mengembalikannya kepada para ulama. Mengembalikannya kepada para ulama. Karena kesalahan dalam persepsi itu sangat mungkin terjadi. Sepanjang punya dalil yang sama-sama kuat, maka yang muncul bukan yang satu benar, yang satu salah. Dua-duanya bisa jadi benar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa hidupnya sering membenarkan dua orang yang berbeda pendapat, karena beda persepsi di dalam memahami apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat setelah perang Khaybar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim sejumlah sahabat untuk mendatangi kaum Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Rasulullah menyuruh mereka berangkat itu selepas zuhur. Nah, ketika sekumpulan sahabat yang diutus oleh Rasulullah ini mau berangkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada mereka, para sahabat itu, pesannya adalah la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Kecuali di kampung Bani Quraidah. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Berangkatlah mereka. Nah, ternyata di tengah perjalanan datang waktu asar. Sampai akhirnya waktu asar sudah sangat larut. Nah, beberapa sahabat mengatakan kita salat asar dulu. Kita salat asar dulu nih. Kalau kita salat asar di Bani Quraidah nggak bisa nih, lewat nih asar. Tapi yang lain mengatakan, kalian dengar nggak pesan Rasulullah? Jangan kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Itu pesan Rasul. Nah, pesan Rasulnya begitu, kita harus salat asar di sana. Nah, yang lain punya persepsi itu maksud dari Rasulullah adalah kita segera jalan sehingga sebelum maghrib kita sudah sampai di Bani Quraidah, sehingga kita salat asarnya bisa di kampung Bani Quraidah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi kan kita ternyata perjalanannya lambat ini. Sampai mau maghrib ini kita belum salat asar. Berarti kita harus salat asar sekarang. Dua kumpulan, muncullah akhirnya dua kelompok sahabat kan. Dua kelompok sahabat.
Ada yang akhirnya sholat asar di situ, ada yang kemudian sholat asarnya betul-betul di kampung Bani Quraidah. Ketika sahabat ini kembali kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menyalahkan keduanya, membenarkan. Yang kalau kita lihat dari dua pendapat tadi, kalau yang berpegang sholat asarnya di kampung Bani Quraidah, itu berarti mereka memahaminya berdasarkan apa? Teks. Memahaminya berdasarkan teks. Teksnya berbunyi, jangan kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Teksnya begitu. Tapi yang satu mengatakan, kan doalah itu kata-kata Nabi. Itu maksud Nabi, kita segera jalannya sehingga sampai di kampung Bani Quraidah itu sebelum maghrib. Jadi kita bisa sholat asar di sana. Berarti yang kedua ini memahaminya berdasarkan apa? Konteks. Kelak kita akan melihat dua kelompok ini turun temurun, nilai-nilainya akhirnya muncul, sehingga kita akan melihat ada kaum muslimin yang memahami nas-nas Quran ataupun hadis berdasarkan teksnya, tapi ada juga yang berdasarkan konteksnya. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting satu aja, yang memahami adalah orang yang memang punya kapasitas. Orang yang punya kapasitas, orang yang dalam ilmu tarikh tasri, usul fikih, itu sudah sangat difahami, yakni mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Sudah mencapai derajat mujtahid. Kita mengikuti mereka karena mereka adalah orang yang sudah teruji keilmuannya. Kemudian yang ketiga adalah berdusta kepada sesama. Kalau ini sudah tidak kita bahas ini, kan udah biasa. Berdusta kepada sesama, bohong kepada sesama. Suami bohong sama istri, istri bohong sama suami, adalah saling membohongi. Itu termasuk bagian dari iftira. Berbohong kepada sesama. Meskipun bohong kepada sesama juga ada yang dibolehkan. Kalau kepada sesama ada yang dibolehkan. Nah, kriteria bolehnya bohong adalah ketika bohong itu nggak ada kepentingan pribadi kita. Dalam bohongnya kita sama sekali tidak ada kepentingan pribadi kita yang masuk ke situ. Sama sekali nggak ada kepentingan pribadi. Dua orang saya tahu lagi marahan nih. A dan B. Suatu saat kita ketemu A dapat salam dari B. Padahal nggak ada salam itu. Masa sih dia kirim salam sama saya? Kan dia lagi musuhan sama saya. Enggak kok. Dia bilang kangen gitu sama kamu. Kan bohong gitu. Nah, giliran datang kepada B, bilang yang sama. Kangen banget loh sama kamu. Bener itu, lama nggak ketemu itu. Masa sih? Ya kan lagi musuhan sama saya. Enggak. Kapan katanya pengen ketemu gitu. Suatu saat keduanya ketemu. Cair nggak? Cair. Itu buah dari apa? Buah dari kebohongan. Bohongnya siapa? Kita. Tapi kan kita nggak ada kepentingan dengan bohongnya kita. Itu untuk kebaikan orang lain. Nah, kalau yang model begini boleh, silahkan. Suami bohong sama istri, gimana Pak makanannya? Wah, enak. Enak sekali, nggak ada duanya. Itu bohong, tapi kan untuk menyenangkan orang. Boleh kalau itu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tapi kalau bohong untuk kepentingan sendiri, itu nggak boleh. Kapan bayar utangnya? Saya lagi nggak punya uang. Padahal dia punya uang. Itu kan bohong, tapi kepentingan dia sendiri. Dan terakhir satu lagi adalah bohong kepada diri sendiri. Ini yang kemudian tidak boleh terjadi. Membohongi diri sendiri. Jelas belum sholat kok ngaku sholat gitu. Itu kan berarti membohongi diri sendiri. Udah jelas belum azan maghrib kok baru azan zuhur udah makan gitu.
Udah gelap kok, ya gelap di kamar. Jendelanya ditutup, ya memang udah gelap. Tapi itu jelas berarti dia membohongi diri sendiri. Udah tahu belum punya ilmunya, memaksa diri, ya, memahami Quran, bahasa Arab belum lancar, ya, kan bisa difahami dari terjemahan. Bisa jadi itu juga adalah membohongi diri sendiri. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, al-kizm seperti inilah yang kemudian harus diatasi. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di atas al-kizm, sehingga betapapun al-kizm itu ada, kita selamat minimal dari 4 macam kizm ini. Kita tidak sampai terjerat yang melakukan kebohongan kepada Allah, Rasulullah sesama maupun kepada diri kita sendiri, karena kita selalu berada di atas al-kizm.